Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggil jeung urang Adol jeung ieu baladurang. Ajat kabulator. Ayeuna urang panggih tamu spesial amat sangat very pisan. Spesial sang Mr. World Tour Indonesia, Panji Pragiwaksono. Abdi tiasa nyari sundangan saeutik. Hanya bisa sedikit. Hanya bisa little. Yes, dulu gua kuliah di Bandung tapi bahasa Sunda gua kasar. Nyang anjing, Jat. Iya, nyang anjing. Kalimat gua pertama dalam bahasa Sunda. Aing teu boga kaera. Aing teu boga kaera. Kalimat pertama. Kalimat pertama Kedua. gue. Dahar keur isukan hareudang. Penyambung. Biasanya kan orang nge-vlog atau nge-video di YouTube pakai bahasa Sunda ya, Jat. Tapi spesial kali ini bahasa Indonesia. Oke. Terpaksa Pakai bahasa Indonesia karena ada Mas Panji Pragiwaksono ini. Langsung itu. Kocak juga nih. Gue pengen coba ngimangin tapi gue berangges poho Gak apa-apa, kita yang mengikuti, Jat. Kita yang mengikuti. Sekarang gua lu aja, Jat. Ya, punten pisahnya. Lagian kalau gue ngomong bahasa Sunda, orang enggak lah. Enggak oke. Langsung saja wawancara, Dok. Ya, Mas. Siap. Ini Mas, soal World Cup ini apa juru World bicara? Tour, World Cup anjing. World Tour mah Piala Dunia. World Tour nih, Mas. Ya. World Tour. Dalam dunia stand up comedy nih, Mas ya. Ya. Mas Panji ini kan komika yang terkenal sering atau hampir di stand up komedinya itu mengangkat isu-isu yang sedang berkembang di Indonesia, Mas. Ya. Seperti politik, sosial, lingkungan, HAM dan lain-lain nih, Mas. Ini khusus untuk juru bicara World Tour ini, Mas Panji mengangkat topik apa nih, Mas? Apakah isu Raffi Ahmad sama Ayu Ting Ting yang pergi liburan ke luar negeri? Ya, Itu apa sih itu? Mereka beneran Saya juga cuma tahu atau isu-isunya. konspirasi. Gue dengernya cuma di ambang-ambang. Atau konspirasi dunia itu datar, Mas? Waduh, sulit itu Isu yang. apa? Kok, nih gue urutin nih topiknya ya. Dari menit pertama sampai menit terakhir, 2 jam. Industri TV dan rating. Ya. Terus gue ngomongin soal hidup di luar negeri. Hah? Abis itu ngomongin soal berkarya. Ya. Abis itu ngomongin soal prostitusi. Legalisasi prostitusi tepatnya. Abis itu ngomongin edukasi seks. Abis itu ngomongin Islam. Abis itu ngomongin radikalisme. Abis itu ngomongin teori evolusi. Abis itu ngomongin satwa. Ngomongin hewan-hewan yang udah mulai punah. Ngomongin HAM. Ngomongin gate ke-11 PKI. Ngomongin ateisme. Ngomongin LGBT. Ngomongin pendidikan. Selesai. Berarti hampir tanda kutip topik-topik yang tanda kutip berbahaya ya? Iya. Saya dipikir-pikir sebenarnya serius semua ya topiknya. Tapi komedi kok bener deh komedi. Cuman judulnya emang serius, topiknya serius. Kalau dari topik nggak meyakinkan. Iya benar, kalau kayak bukan komedi. Kayak ini pelajaran, ya. Betul. Di juru bicara World Tour ini kan Mas Panji milih negara Afrika Selatan nih. Yes. Kenapa milih Afrika Selatan sebagai salah satu negara yang ingin Mas Panji kunjungi? Jadi sebenarnya pengen ke Afrika itu aja dulu, karena kan sebelumnya udah pernah World Tour Masake Bangsaku, tapi itu 4 benua. Iya. Di tour kali ini pengen dapetin benua kelima, yaitu benua Afrika. Jadilah kami nyari teman-teman di luar negeri yang mau organize, karena kan kalau di luar negeri organizernya PPI itu, Perhimpunan Pelajar Indonesia. Sempat ngobrol sama teman-teman PPI Mesir kan Asia tapi Afrika juga. Tapi mereka ada acara tahunan yang besar sehingga mereka semua fokusnya di situ. Oke, ganti. Terus kita sempat mempertimbangkan Afrika Selatan, tapi ternyata nggak ada pelajar di situ, nggak ada perhimpunan pelajarnya. Oke lah, kita ganti lagi sampai Tunisia bahkan. Kita ngubungin PPI Tunisia di Afrika, terus dibilang, aduh tapi di sini mahasiswa Indonesia sedikit, kalau mau banyak pakai bahasa Prancis, kata gue. Anjing, sulit bisa dia mah. Gue bahasa Inggris aja belibet, pakai bahasa Prancis. Kebetulan ketemu temen nih. Di mana ya, lupa. Kayak Gandaria City deh. Terus dia bilang, suami gue penempatan di Afrika Selatan. Terus gue bilang, lu ke Afrika Selatan? Iya. Lu mau nggak ngurusin tur gue gitu? Karena gue pengen banget ke Afrika. Dia bilang, oh iya oke. Terus kita WhatsApp-WhatsAppan segala macam. Terus dia minta izin nih ke KBRI, karena kalau mau bikin acara kan izin KBRI. Iya.
Pas izin ke KBRI bilang jadiin aja bagian acara kita halal bihalal di hari Lebaran. Oh iya. Jadi dia bilang lagi pula kalau mau banyak orang Indonesia yang datang harus datang pas hari Lebaran karena orang dari Johannesburg, dari Cape Town, dari Durban semua datang tuh di Pretoria. Udah deh akhirnya datang ke sana habis sholat Id halal bihalal makan tupat nonton stand up. Wow. Unik sekali tuh yang di situ. Gitulah ceritanya bisa sampai ke Afrika Selatan gitu. Itu kalau di Afrika Selatan ada takbiran gitu? Nggak ada tuh. Malam sebelumnya hening. Nggak ada apa-apa. Kita kan malam-malam duduk besok Lebaran nggak ada apa-apa. Sunyi gitu. Biasanya kan kalau di Indonesia gitu, tar, pawai gitu. obor ada. Pawai obor gitu. Gitu. Di satu sisi kan kita miris nih ya Mas mendengar isu-isu yang Mas Panji bawakan tadi itu ya. Di sisi lain Mas Panji itu menjadikan isu ini sebagai apa ya, senjata utamanya di setiap materi Mas Panji untuk berstand up. Ya. Dan selain membuat orang ketawa, pelajaran apa sih yang Mas Panji berikan untuk orang masyarakat itu atau khususnya yang mendengar Mas Panji stand up comedy itu? Aing Jadi- terpercaya sih bisa nanya gitu dong. Ya, serius bisa. Asli terpercaya. Aslina aing ngejat. Jika nu bener juga. Jika nu heueuh. Aing teh ya. Sebenarnya sih keinginan gue cuma ngasih wawasan baru aja gitu. Kayak misalnya gue pengen lu denger argumen gue kenapa menurut gue prostitusi harus legal. Orang kan akan kaget yang bener aja lah prostitusi legal itu kan seks bebas kan dosa gitu ya. Tapi gue pengen lu denger dulu argumen gue. Karena gue nggak pengen lu setuju. Gue pengen lu tahu apa yang gue tahu sehingga nanti wawasan lu tuh bisa ngebantu pengambilan keputusan lu gitu. Moga-moga sih wawasan yang gue lempar banyak kayak misalnya let's say saat ini komunis nih masih berbahaya gitu ya. Dan PKI organisasi yang salah gitu misalnya. Tapi pada tahun itu, tahun 65, ada 500-an ribu manusia dibunuh tanpa disidang karena dia dituduh komunis. Sekarang kan kita tahu dia beneran komunis atau enggak dari mana gitu kan. Kan nggak disidang. Asal eksekusi aja. Kan jahat juga dong. Iya. Tapi pemerintah nggak pernah ngomongin gitu. Nah, gue cuma pengen orang tahu itu aja supaya wawasan mereka tentang Indonesia itu lebih luas. Setelah itu mereka melakukan apa-apa terserah dia gitu. Iya. Tanggung jawab gue cuman lu tahu apa yang gue tahu, Kasih tahu. udah gitu doang aja. Buat selebihnya diserahkan ke orang yang mendengar tadi. Heeh. Benar. Sekarang jangan ngomong yang berat-berat, Jat. Ya. Pusing. ngasih Campur reaksi. aja, campur. Ini Mas, soal YouTubers nih Mas. Yes. Sekarang kan lagi booming nih Mas, yang namanya YouTubers. Lagi happening banget, Yes. sampai banyak orang yang pengen terjun ke dunia YouTubers gitu Ya, ya. Ada yang bener-bener niat sampai mau bikin konten edit-editannya sampai ke kamera juga. Ada yang asal-asalan upload kayak kita nih Mas. Asal ngupload Kita gitu. termasuk ke Asal ngupload. Ini dampaknya apa Mas buat YouTubers yang benar-benar niat, terus YouTubers yang yang cuma iseng-iseng aja. Pelajaran atau apa sih manfaat? Gini, menurut gua semua YouTubers yang seri-seri itu awalnya YouTubers upload doang. Apa doang? Yakin gua. Jadi justru mau itu YouTubers yang udah serius atau YouTubers yang upload doang, itu hal positif menurut gua karena bangsa ini punya krisis dalam hal bikin sesuatu. Istilahnya orang Sunda mengajian. Asik. Soalnya biasanya kita ngerjain sesuatu, nggak pernah ngebuat sesuatu. Sesederhana dan bikin konten YouTube nggak sederhana ya tentunya. Lebih sederhana let's say nulis blog sebenarnya. Tapi ketika orang Indonesia udah terbiasa ngebuat sesuatu, menurut gue itu indikasi yang positif. Lu apalagi lu suka bola kan? Nah, Kita habis ada lu apa sih? Gue lupa Arsenal. Habis Arsenal main, misalkan Arsenal lawan MU gitu. Besok aja H+1 lu buka Arsenal plus MU, di YouTube tuh banyak banget kampret-kampret bikin video komentar sendiri. Saya kesel nonton, padahal siapa coba mereka? Cuman mereka berani bikin konten, bikin peri gitu. Abis itu ntar beberapa di antara mereka pas lu lihat videonya, kan banyak juga yang nonton gitu. Jadi emang dari sebenarnya kita dikit banget kalau kita hitung-hitung ya. Coba aja. Gua kan bikin review sepatu bola. Baru mau ngupload nih video pertama gua. Itu karena jarang banget, bahkan hampir nggak ada review sepatu bola berbahasa Indonesia. Oh iya. Paling unboxing. Unboxing benar. Tapi nge-review dan biasanya yang punya toko tuh. Iya. Iya kan? Yang dagang. yang dagang. Jarang ada yang kalau di luar negeri tuh gua subscribe Unisport. Terus
soccerreviewsforyou.com, F2 yang 2 pemain bola itu. Jadi luar negeri banyak, di sini kita kurang gitu. Padahal masalahnya apa? Coba tinggal bikin doang gitu. Justru jangan takut bikin dan jangan takut dibilang jelek gitu, karena semuanya juga jelek dulu. Yoi. Berarti Edan. bakal bagus dong. Iya, ada tangan gue di dalam. Nona Jat. Maneheun. Siap. Jadi di Komik Sunda Production kita punya konten nih Bang. Ya. Kontennya Tanya Ajat Adol. Jadi followers kita di Twitter Ya. nanya-nanya sesuatu yang dalam tanda kutip bukan pertanyaan biasa, pertanyaan yang aneh. Oke. Biasanya kita yang jawab. Biasanya kita yang jawab karena di sini ada Mas Panji. Gue yang jawab. Waduh. Pertanyaannya kita bebankan. Membebankan Waduh. semuanya ke Mas Panji. Harus fotoin di gue nih. Siap, Mas. Oke, siap. Oke, Jat.